Halo semuanya, nama saya Laurentius Jovito dan pada video ini saya akan mempresentasikan untuk UAS Knowledge Management, yaitu implementasi Artificial Intelligence dalam Knowledge Discovery pada Knowledge Management System perpustakaan berbasis web. Sini untuk outline presentasi kita pada hari ini akan membahas 10 topik utama, mulai dari latar belakang, kajian teori model, strategi peran dalam knowledge discovery, KM assessment, metodologi dengan 6 hipotesis, 3 studi kasus nyata, hingga hasil uji hipotesis dan rancangan sistem LIP KMS AI. Latar belakang, di era revolusi industri 4.0 dan sosial 5.0 ini, perusahaan berbasis web telah berkembang jauh melampaui fungsi tradisionalnya. Perpustakaan sini menjadi pusat pengelolaan pencarian, distribusi, dan berbagai pengetahuan digital dalam skala yang belum pernah ada sebelumnya. E-book, jurnal ilmiah, repository digital, data-data yang harus dikelola terus meningkat secara eksponensial setiap harinya. Di sini muncul tantangan besar, sistem konvensional sudah tidak mampu lagi mengikuti kecepatan dan kompleksitas data yang ada. Pengguna membutuhkan akses informasi yang cepat, relevan, dan real-time, bukan saja pencarian kata kunci yang kaku. Jadi kata kunci aja, keyword-keyword itu nggak cukup. Dan ini kenapa AI menjadi solusi yang tepat. Untuk permasalahannya, dari latar belakang itu, kami merumuskan 4 pertanyaan penelitian utama. Bagaimana AI dapat mendukung proses knowledge discovery pada KMS perusahaan? Bagaimana externalization dan communication dalam model strategi bisa diterapkan? Bagaimana AI-powered KMS dapat meningkatkan akurasi, pencarian, dan kepuasan pengguna? Dan keempat, faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilan implementasinya? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, kami memiliki 4 tujuan. Penelitian kami menganalisis peran AI, memetakan proses strategi, mengevaluasi potensi AI-powered KMS, dan merancang LIP KMS sebagai cetak biru blueprint yang bisa direplikasikan perpustakaan perguruan tinggi di Indonesia dan di tempat-tempat lain juga. Untuk landasan teori, knowledge management didefinisikan oleh Berchera Fernandez dan koleganya pada tahun 2024. Serangkaian proses untuk menciptakan, menangkap, berbagi, dan mengaplikasikan pengetahuan secara efektif di seluruh lapisan organisasi. Dari tabel dari slide ini, terlihat bagaimana definisi KMS terus berevolusi. Dari Ferreira yang menekankan integrasi strategis, Shropshire, Single Leibowitz pada tahun 2021. Ini membuktikan bahwa KM dan AI bukan dua hal yang terpisah. Mereka yang itu saling melengkapi dan memperkuat satu sama lain. Sini kita ada teori model SECI. SECI ada 4 proses, yaitu socialization, externalization, combination, dan internalization. SECI. Namun dalam konteks KMS perpustakaan berbasis web yang kita buat ini, kami berfokus pada 2 proses utama yang ditandai bintang, yaitu externalization, mengubah pengetahuan tacit perpustakaan menjadi dokumen untuk AI ekstrak dari tacit menjadi eksplisit, dan combination, mengintegrasikan berbagai data eksplisit menjadi satu sistem pengetahuan terstruktur, yaitu dari eksplisit ke eksplisit. Dua proses ini yang menjadi inti dari implementasi AI powered KMS yang kami buat. Ini kita bisa lihat 5 komponen KMS: OPAC, Digital Repository, AI Power Search, Knowledge Graph, dan Chatbot Referensi. Di sisi kanan, kita memetakan hubungan KM dengan strategi bisnis yang kita buat melalui pendekatan resource-based view, yaitu strategic alignment, value creation, dan competitive advantage. Peran AI dalam knowledge discovery. Inilah inti dari penelitian kami. Bagaimana AI bekerja dalam knowledge discovery. Data mentah menjadi data NLP processing, menjadi ML atau deep learning, machine learning, knowledge graph, dan menjadi knowledge baru. Pertama,
NLP dengan Indobird itu memahami intent pencarian dalam bahasa Indonesia secara natural. Kedua, machine learning, sistem rekomendasi kolaboratif yang mempersonalisasi hasil pencarian berdasarkan perilaku setiap pengguna. Jadi ini terus adaptasi dengan apa kebutuhan pengguna. Ketiga, semantic knowledge graph dengan Neo4j dan Elasticsearch merepresentasikan relasi konseptual antar bintang riset secara dinamis dan real time. Assessment dan faktor keberhasilan KM. Bagaimana kita bisa mengukur kematangan KM ini? Kami menggunakan KM Maturity Model dengan 5 level, dengan level 1 inisial yang tidak terstruktur, sehingga optimizing level 5 yang terus diperbaiki. Di sisi kanan kita ada 5 faktor utama keberhasilan KM, yaitu budaya organisasi yang sangat tinggi, kepemimpinan, infrastruktur, perubahan teknologi, dan juga regulasi dan etika. Untuk metode penelitian kita, kami menggunakan pendekatan mixed methods. Studi literatur dikembangkan dengan uji hipotesis berbasis data simulasi. 4. Fase penelitian kita, konstruksi teori dari 15 sumber, perumusan 6 hipotesis, pembangkitan data simulasi, lalu uji statistik menggunakan t-test, korelasi Pearson, dan juga regresi linear. 6 hipotesis meliputi 6 hipotesis ini, yaitu akurasi, waktu temu balik, skor KM assessment, korelasi maturity kepuasan, volume explicit knowledge, teknologi readiness sebagai prediktor kinerja. Studi kasus kita, ini untuk data teori kita. Untuk NASA, kita bisa melihat nomor-nomornya. 30%, 15 juta halaman dokumen itu bisa terancam hilang. Dengan dari Tokopedia, tantangan-tantangannya 100 juta pengguna aktif, knowledge gap antara seller yang baru masuk atau tidak biasa dengan e-commerce, perpustakaan di universitas tinggi, tantangannya banyak-banyak buku, banyak-banyak jurnal yang harus diolah. Hal komparatif kita dari ketiga kasus yang udah disebut tadi, 3 pola umum yang konsisten. 1, teknologi readiness, itu enabler yang sangat kritis. Externalization AI memberikan dampak yang tinggi. Dan nomor 3, faktor manusia itu tetap penting. Hasil uji hipotesis kita, 6-6-nya diterima dengan P lebih kecil daripada 0,001. Hasil akurasi pencarian lebih meningkat, waktu temu balik lebih efisien, KM assessment lebih tinggi, korelasi positif kuat KM maturity dengan kepuasan pengguna, volume explicit knowledge hampir 3 kali lipat, teknologi readiness terbukti prediktor kuat. Oke, next. Jadi LibKMSAI kita mempunyai sistem 3 lapis. Kita membuat ini dengan presentation layer kita, yaitu React.js, dengan business logic layer, dengan Fast API, dan AI engine, dan data layer dengan Neo4j, knowledge graph, dan Elasticsearch, semantic search. Ini ada rekomendasi dan implikasi. Pertama, jadikan teknologi readiness prioritas nomor 1. 2, investasi pada modul externalization untuk return cepat. Ketiga, KM assessment berkala untuk menjaga momentum peningkatan. Harus ada assessment dalam knowledge management. Dan keempat, investasi knowledge management adalah investasi kepuasan. Kesimpulan yang bisa kita tarik dari sini, nomor 1, KM berperan kritis dalam mengoptimalkan layanan perpustakaan di era digital.
Kedua, integrasi AI, NLP untuk externalization dan ML atau machine learning knowledge graph. Untuk kombinasi, itu terbukti meningkatkan knowledge discovery secara signifikan. Ketiga, eh, 6, seluruh 6 hipotesis kita diterima dengan akurasi waktu temu balik dan explicit knowledge ada peningkatan di angkanya. Keempat, teknologi readiness adalah predator terkuat, namun keberhasilan sejati juga butuh sumber daya manusia, budaya berbagi, dan kepemimpinan berkomitmen. Walaupun AI adalah tool yang sangat kuat, kita tetap butuh manusia untuk melakukannya. Kelima, LibKMS AI, Library KMS AI, memberikan blueprint untuk roadmap 24 bulan yang dapat direplikasi perpustakaan di tempat lain. Ini presentasi kita untuk PowerPoint-nya segini aja, tetapi kita akan ada untuk aplikasi prototipenya sendiri. Dalam ruang aksara, kita bisa, yang sudah kita lihat, ada Smart Search, Knowledge Management, sebagai repository dan digital collection. Kita juga ada chatbot AI di sini. Kita bisa tanyakan di AI Chat Now langsung daripada menggunakan kata-kata kunci. Kita ada berbagai koleksi, buku-buku, katalog, repository akademik. Di sini juga ada login. Ini ada 2 phase, yaitu login untuk yang kita lihat tadi pertama itulah untuk viewer atau mungkin student. Ini juga bisa masuk untuk admin bisa masuk untuk merancang back end-nya. Jadi mungkin dari saya segitu saja. Terima kasih.